Dalam hidup ini seringkali kita lebih menggunakan logika ketimbang iman. Padahal kita tahu kita ini manusia yang terbatas. Otak pikiran kita pun sangat amat terbatas. Jadi jangan heran ketika kita menggunakan logika, pada satu titik kita akan merasa lelah. Pada satu titik kita akan merasa lemah dan gagal. Berbeda ketika kita menggunakan iman. Ketika kita menggunakan iman, kita sadar bahwa kita ini manusia yang terbatas. Tetapi kita sadar juga ada satu pribadi yang mampu mengatasi setiap problema hidup yang kita alami, yakni Tuhan Yesus. Memang tidaklah mudah untuk berjalan dengan iman, bertindak dengan iman. Dibutuhkan pengenalan yang mendalam akan Tuhan Yesus. Dibutuhkan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan Yesus. Karena ketika kita percaya, maka seluruh hidup kita berserah total pada Tuhan. Banyak sekali di Alkitab kita saksikan tokoh-tokoh yang bertindak dengan iman, berjalan dengan iman. Kita sebut saja Nabi Nuh. Nuh pada zamannya orang-orang pasti berkata kepada, lu gila ya Nuh, masa mau bangun bahtera di dataran tinggi, bukan di dekat pantai. Kalau zaman sekarang orang membangun bahtera yang besar di puncak, kira-kira aneh gak? Tidak, pasti berpikirnya oh mungkin buat restoran, mungkin buat tempat wisata. Tetapi pada zamannya Nuh dianggap aneh. Tetapi Nuh berketetapan hati. Nuh yakin dan percaya bahwa nubuat Allah akan terjadi. Air bah akan meliputi bumi. Itulah tindakan iman. Kita saksikan juga bagaimana Abraham. Abraham dipanggil Allah untuk keluar dari tanah kelahiran Ur Kasdim menuju ke negeri yang dijanjikan. Enggak dikasih tahu tuh alamatnya di mana, kecamatannya mana, kelurahannya mana, RW berapa, RT berapa, enggak. Tapi Abraham berketetapan hati bahwa kalau Tuhan yang perintahkan, pasti Tuhan akan mengarahkan, pasti Tuhan akan menuntun. Itulah tindakan iman. Kita saksikan juga bagaimana Opa Abraham, Mama Sarah, ketika Allah berfirman bahwa akan lahir seorang anak laki-laki. Ya walaupun Oma Sarah sempat tertawa, saya kan sudah tua, mana mungkin. Tetapi hari berikutnya mereka berketetapan hati. Apa yang dijanjikan Allah pasti tergenapi. Itulah tindakan iman. Kita saksikan bagaimana Musa diminta Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bukan ratusan jumlahnya, ribuan, bahkan mungkin jutaan. Pada awal mungkin Musa tidak sanggup, tapi Allah meyakinkan sehingga Musa berketetapan hati. Bahwa kalau Allah yang memerintahkan, pasti Allah yang melindungi, pasti Allah yang menuntun, pasti Allah yang memberi kekuatan kepada Musa. Dan banyak lagi cerita-cerita di Alkitab tentang tokoh-tokoh yang bertindak dengan iman, berjalan dengan iman. Dan saya pun yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara pasti memiliki pengalaman iman. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam program Seduh Senin Teduh. Program di mana kita bersama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan memberi kekuatan kita, yang akan menuntun, mengarahkan kita untuk berjalan selalu dengan iman. Nah, tema pada hari ini saya akan mengangkat iman versus logika. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 5 ayat 4 sampai 5. Lukas pasal 5 ayat 4 sampai 5. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Setelah selesai berbicara, ia berkata pada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Nah firman Tuhan yang kita baca ingin memberi pesan bahwa bekerja keras itu penting loh.
bekerja cerdas sangat dibutuhkan loh. Tetapi tanpa iman, kita dapat saksikan bagaimana Simon Petrus sudah bekerja keras sepanjang malam. Pasti kita juga tahu latar belakangnya Simon Petrus adalah seorang nelayan yang handal. Pasti dia sudah menggunakan akal, kecerdasannya, bahkan pengalamannya. Tapi apa yang dia dapat? Simon tidak menangkap seekor ikan pun. Itu artinya ketika kita melulu hanya menggunakan logika, maka belum tentu Tuhan berkenan. Dan ketika Tuhan tidak berkenan, maka kita tidak berhasil. Maka yang utama dan prioritas adalah datang pada Tuhan, mohon arahan dan tuntunan Tuhan. Maka itulah tindakan yang berlandaskan iman. Ketika apapun persoalan kita, lalu kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat, akal budi untuk kita menghasilkan solusi di dalam mengatasi setiap persoalan hidup yang kita alami. Nah, yang menjadi pertanyaan pentingnya adalah, mudahkah kita bertindak dengan iman? Mudahkah kita berjalan dengan iman? Jawaban simpelnya tidak. Kenapa? Karena hidup kita sudah dipenuhi dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Atau pola berpikir kita sudah dikuasai dengan yang namanya logika. Sehingga menumpulkan yang namanya iman. Sangat jarang sekali kita menggunakan iman. Ketika kita menggunakan iman, orang-orang pasti akan berkomentar, gila lo ya, apa mungkin dengan cara seperti ini? Sepertinya persoalannya sudah semakin rumit. Masakan dengan cara ini kita mampu mengatasi? Atau banyak komentar-komentar lain ketika kita bertindak dengan iman. Nah, di ayat 5 kita dapat saksikan Simon Petrus berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa." Ini adalah statement logika. Ini adalah pernyataan logika. Lalu Simon melanjutkan, "Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ini adalah statement iman. Ini adalah pernyataan dari iman. Iman seringkali tidak sejalan dengan logika. Iman seringkali berbanding terbalik dengan logika. Karena iman sepenuhnya adalah arahan, tuntunan Allah. Saya ulang ya. Karena iman sepenuhnya adalah arahan, tuntunan Allah. Nah, kembali yang menjadi pertanyaan lagi buat kita adalah, bagaimana caranya kita mendapatkan iman? Bagaimana caranya kita memiliki iman? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara pasti sudah tahu caranya. Saat ini saya hanya sekedar mengingatkan. Hanya satu saja caranya. Selalu membina hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Kalimat selalu membina hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus itu artinya secara terus-menerus berkesinambungan. Sehingga timbul rasa cinta. Kalau kita punya rasa cinta dengan pasangan saja, pasti energi kita powerful. Fokusnya hanya menyenangkan hati pasangan kita. Sama dengan ketika kita mencintai Tuhan Yesus. Pasti energi kita powerful juga kepada Tuhan Yesus. Fokusnya hanya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus nggak suka orang yang baperan, orang yang mudah tersinggung, lalu undur dari pelayanan, dari persekutuan, ya kita berusaha sekuat mungkin untuk berbesar hati, untuk tidak mudah patah, sehingga kita tidak mengecewakan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, orientasinya hanya menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan senangnya kita memaafkan, ya kita belajar melepaskan pengampunan. Jadi ketika kita memiliki iman, maka timbullah komitmen, maka timbullah integritas perkataan kita dan perbuatan kita selaras. Jadi saya simpulkan firman Tuhan di hari ini.
Apapun aktivitas yang kita lakukan, apapun persoalan hidup yang kita alami, yang pertama kita datang kepada Tuhan. Mohon tuntunannya, mohon arahannya. Itulah tindakan berlandaskan iman. Ketika kita melakukan semuanya dengan iman, maka hasilnya adalah mujizat. Mengakhiri, saya bacakan satu ayat. Lukas 5 ayat 6. Kelanjutan tadi ayat yang tadi kita baca. Dan setelah mereka selesai melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan Maha Baik, di pagi ini, di hari ini kami sungguh bersyukur bahwa kami boleh belajar tentang firman-Mu, yaitu selalu melandasi segala apapun problema yang kami hadapi, kami selalu landasi dengan iman kami kepada Tuhan. Karena kami tahu ketika kami melandasinya dengan iman, maka pasti Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik buat kami. Mampukan kami dalam hidup kami untuk terus berjalan dengan iman, bertindak dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saksikan terus Seduh setiap hari Senin. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan berkarya. Tuhan Yesus memberkati.